Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kami dari Jemaat Yesus di Pura akan menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerja surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa, di mana Engkau telah berkati kami dari sepanjang malam, boleh kami saat yang baik hingga pada pagi hari. Tuhan bangunkan kami, bila Tuhan izinkan kami mendengarkan firman renungan singkat pada pagi hari ini, dan bila itu boleh menguatkan iman percaya kami di dalam kami menjalani usaha sepanjang hari ini. Hanya pada muka serahkan kehidupan kami Bapa, terpujilah Engkau Bapa, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan singkat pagi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu yang berjudul Orang Kristen yang Sabar. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Di zaman sekarang ini kita sangat sulit sekali menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan sesuatu. Atau ketika mendapatkan masalah dalam pergumulan, kita sering sekali mendengarkan nasihat, yang sabar ya. Namun apa yang kita jawab? Kita akan menjawab, kesabaran itu ada batasnya. Itulah yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya apa sih kesabaran itu? Kesabaran itu adalah ketenangan hati di dalam menghadapi cobaan atau persoalan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sesulit apapun, sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ketika orang lain marah, menyakiti, atau berbuat jahat kepada kita, biasanya kita ingin mendampratnya, bahkan ingin membalasnya, bahkan kita membuat kita menjadi dendam. Jika itu yang terjadi, apa bedanya kita dengan dunia ini? Kalau demikian, sebagai orang Kristen, kita dituntut memiliki kesabaran dalam menjalin hubungan dengan satu sama yang lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu juga identik dengan kasih. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan orang percaya yang bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Jika kita mengaku diri kita seorang Kristen atau pengikut Kristus, maka kita akan melihat hal-hal yang positif karena kita harus punya kesabaran. Maka kita perlu bertobat. Karena dengan kesabaran, seseorang atau kita tidak akan dapat melihat hal-hal positif dalam kesukaran sekalipun. Kemarahan sebagai lawan kesabaran, kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi kalau di sini kita ulangi, kemarahan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan hal-hal yang negatif justru timbul dengan masalah yang kita hadapi. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, dan akhirnya berkat-berkat Tuhan pun mereka tidak alami. Kesabaran adalah kunci untuk menjalin hubungan kerjasama dimanapun kita berada. Baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, baik hubungan kita dengan siapapun, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengabarkan kita untuk supaya kita punya kesabaran sehingga berkat-berkat Tuhan boleh kita terima dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami pertolongan dan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita di sepanjang kehidupan kita. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar dan mudah menyulut emosinya. Oleh karena itu, jika amarah pengusaha menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Khotbah 10 ayat 4. Jadi di sini ditekankan adalah kesabaran akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi ini harus patut kita ingat, kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kesabaran itu akan mencegah kesalahan-kesalahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang sabar?
Itulah yang harus kita jawab dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita pelajari tadi, bahwa kesabaran itu adalah sebagian dari kasih, dan kasih itu identik dengan kekristenan kita. Jadi marilah kita memulai kehidupan kita dengan sabar, sehingga masalah-masalah yang di hadapan kita bisa kita selesaikan dengan baik. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk boleh membantu kita di dalam menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan kita dengan kita memiliki kesabaran. Demikian permohonan singkat yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.